Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vera Haldina. Di sini saya coba akan membahas tentang seputar bagaimana sih cara membawa keluarga ke kampus Saudi, khususnya di KPUVM. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan coba membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah alur bagaimana seorang mahasiswa yang belajar di Saudi, khususnya di kampus saya, bisa membawa keluarga seperti yang saya lakukan. Di sini saya akan coba sharing tentang pengalaman saya ya. Terus yang keduanya adalah dokumen apa saja sih yang bisa kita siapkan atau cicil semenjak kita berkeinginan untuk membawa keluarga ke Saudi. Nah, oke, lanjut aja ya biar gak terlalu panjang lebar. Pertama adalah kita alurnya. Semoga terlihat jelas ya. Ini alurnya ya. Jadi pertama, alur bagaimana cara membawa keluarga kita ke Saudi adalah yang harus di garis bawahi adalah di kampus Saudi, khususnya di kampus saya, itu tidak bisa membawa keluarga di semester satu. Jadi kita tidak bisa membawa keluarga kita di semester satu untuk mahasiswa ya. Tapi untuk yang staff, researcher, dosen atau postdoc itu bisa membawa keluarganya langsung itu di tahun pertama atau di kedatangannya bareng bisa bersama keluarga. Nah, untuk mahasiswa itu tidak bisa. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa. Di semester satu ini tidak bisa ya. Jadi untuk membawanya sangat paling cepat itu di semester 2 semester 2. Nah, ini paling bisa. Karena apa? Karena ini berurusan ataupun berkaitan dengan ikoma atau KTP lah bahasa sederhananya. Jadi ikoma harus ada dulu. Nah, kalau kita punya ikoma, misalkan saya sebagai student, nah itu kita langkah selanjutnya adalah mengurus proses dokumen-dokumen untuk membawa keluarga. Jadi saya ngomongin alur dulu ya. Jadi pertama ulangi lagi nih, tidak bisa membawa semester satu, jadi harus LDR dulu ya. Itu mau gak mau ya, saya lakuin itu dulu nih, LDR dulu. Dan di semester 2 itu bisa kita membawanya paling cepat ya. Kalau saya sendiri di semester 3 karena harus mengumpulkan uh, banyak pertimbangan dan juga khususnya dana sebenarnya, karena gak mudah kan juga gak murah gitu ya membawa keluarga dari Indonesia ke Saudi atau ke luar negeri yang lainnya, pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian, nah saya di Ikoma, persyaratannya kan tadi saya bilang Ikoma. Terus yang kedua adalah IP-nya dulu nih Pak, Bu, atau Mas Mbak ya. IP atau GPA-nya kita itu karena beasiswa, jadi kampus mensyaratkan harus lebih dari sama dengan 3,0 dari 4 ya. Jadi kalau misalkan nih kita misalkan nauzubillahnya ya, ini amit-amitnya pas waktu di semester satu berkeinginan untuk membawa keluarga tapi tidak fokus dalam belajar, misalkan dapat IP-nya tuh kurang dari 3, itu otomatis kita bakal di apa namanya di DO lah bahasa kasarnya, itu bakal di DO karena tidak memenuhi syarat untuk lanjut. Jadi saklek banget nih, strict banget nih, jadi harus di atas 3 ya. Kalau misalkan 3 di bawah 3 gak bisa membawa keluarga gitu. Nah, jadi semester satu harus benar-benar ekstra kerja keras untuk meningkatkan nilai. Kalau bisa 4 4 lah ya. Mana bisa uh, insya Allah kan kalau misalnya kita belajar dengan semangat, insya Allah dapat lah minimal banget 3,5 lah ya, biar aman. Kenapa? Buat saving GPA lah seperti itu. Jadi saatnya seperti itu ya. Yang paling krusial ya sebenarnya mah, kenapa kita gak bisa bawa keluarga kita ke Saudi di semester pertama itu karena kita harus mengurus yang namanya ikoma, dan juga mengurus akademik kita harus bagus karena kita sebagai mahasiswa internasional yang dibeasiswai gitu ya. Jadi harus di atas 3, paling minimal 3,5 ya, kita mengusahakan gitu ya, semangat belajar dan berdoa juga. Terus ini alurnya ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya ikoma, kemudian udah punya GPA-nya di atas 3, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke kantor atau ke office di
Dean of Graduate Studies di kampus itu untuk meminta surat rekomendasi atau surat pengantar ya untuk ke kantor Istiqdam namanya. Jadi kantor ini tuh kantor yang mengeluarkan kita menyebutnya surat kuning karena memang berbentuknya satu lembar surat kuning seperti calling visa. Jadi kita nyebutnya surat kuning. Nah, selesai sebenarnya mah alurnya itu secara singkat seperti ini ketika kita udah punya koma, GPA dan surat kuning. Nah, pertanyaan selanjutnya ya adalah dokumen. Dokumen di mana ya? Dihapus dulu. Oke, hapus dulu. Sekarang kita akan bicara tentang dokumen. Nah, yang bisa dicicil juga semenjak suaminya misalnya lagi studi, istrinya atau anak-anaknya bisa menyiapkan di Indonesia. Nah, kita akan berbicara tentang dokumen. Nah, kalau misalkan misalnya anaknya lah ya, belum punya paspor, itu wajib dulu Pak Bu ya. Jadi kita harus punya paspor dulu. Mau itu semester depan, tahun depan, pokoknya punya paspor dulu. Nah, anak terus istri harus punya paspor. Terus kemudian adalah SKCK Pak Bu, SKCK-nya harus disiapin dulu khususnya untuk istrinya, khusus istri ke Mabes Polri, biasanya ke Mabes Polri karena apa, kan ini khusus untuk hubungan yang internasional ya. Misalkan di keterangan itu uh, ingin menemani studi suami di luar negeri, nah itu harus ke Mabes Polri. Kemudian saya sedikit lupa ya, saya coba buka catatan lagi ini SKCK. Oh ya, tentang ini eh, akte kelahiran, akte kelahiran, kelahiran anak ya, kemudian marriage book atau buku nikah, terus yang terakhir adalah ijazah kita ya. Nah, ini semua harus dalam bahasa Arab. Nah, kalau misalkan pengalaman saya pribadi waktu ngurus ini saya mengurusnya di Saudi gitu ya. Jadi ke kantor, cuman by WA sebenarnya. Jadi udah sangat-sangat simpel sebenarnya. Tinggal kita kasih tiga dokumen ini dengan PDF aja, kemudian mereka bakal mentranslate-nya, dan nanti kita dapat translatannya. Uniknya ya, kalau misalnya kita udah di Saudi terus memberikan persyaratan ini ke kantor Istiqdam untuk mendapatkan surat kuning, kita tidak perlu mendapatkan ataupun tidak perlu menyerahkan apostil karena tidak ada apostil gitu ya, kan orang sini yang menerjemahin ya, masa kita harus apostil. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Mas Mbak semuanya pengen bawa pengen ngurus ijazah ataupun tiga dokumen ini ditranslatekan di Indonesia, itu bisa harus atau bukan mungkin bisa ya, maaf, harus pakai apostille. Jadi seperti itu. Kalau saya sih saya nggak ada pengalaman untuk mengurus apostille, jadi saya nggak bisa berbicara banyak di sini. Jadi harus di apostille. Tapi kalau saya pribadi di sini, nah pakai dokumen ini aja ya, dokumen yang ditranslatekan oleh orang Arab sendiri dengan native-nya gitu. Nah, keuntungannya sih kalau saya nggak perlu apostil. Terus yang keduanya, saya bisa gunain si translatean ini untuk ke langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya adalah kirim ke agen, karena saya tuh pengen saving time gitu ya. Ya mungkin ada perbedaan pendapat, kalau misalnya ada yang nyari yang murah bisa ngurus sendiri, tapi saya tidak ada pengalaman untuk ngurus sendiri, jadi saya ngurusnya ke agen yang terpercaya. Nah, ini ngirim aja ke agen. Jadi sebelum ke agen nih ada trik dari saya pribadi ya. Jadi untuk tiga dokumen ini di bahasa Arab, yang dua dokumen ini mah pas waktu yang SKCK yang waktu ke agen ya. Nah, untuk yang paspor, akte
KUA lagi ya, kartu nikah, ijazah. Nah, itu ada pas waktu penyerahan ke kantor Istiqdam namanya, ada kopi dan originalnya. Kadang, nah, staff atau office-nya itu eh, kurang apa, bukan kurang sih, lebih gak sengaja ambil yang original, jadi kita gak bisa kepake. Jadi di sini harus kita pakai dua map gitu ya, amplop gitu ya. Jadi map yang kopi, map yang original. Biasanya seharusnya ya itu ngambil yang kopinya aja gitu ya, buat orang kantornya. Nah, originalnya kita bisa ambil lagi. Nah, untuk originalnya kita bisa gunain untuk kirim lagi nih ke Indonesia. Saya lakuin ini nih. Jadi saya tanya dulu ke agen. Jadi menghemat biaya juga kan ya. Ke agen juga kan, di agen ini kenapa lumayan tinggi, karena mereka harus mentranslate juga, terus kemudian eh, mengurus ke sana sini, jadi bayarnya lumayan mahal lah ya. Tapi kita menghemat untuk eh, mengurangi biaya translate karena kita punya udah originalnya ya. Kita gak perlu apostel juga kan, ini kan dari Saudi gitu ya, jadi pasti bisa dipakai. Nah, saya ngelakuin itu ya, lumayan lah, saving berapa juta lah, 2 atau 2,5 gitu ya, untuk saving ke agennya. Nah, originalnya saya pakai buat ke agen nih. Dari agen ini, si agen itu biasanya minta yang surat yang SKCK, terus kemudian paspor, terus kemudian surat kuning tadi ya, surat kuning yang tadi saya bilang. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang mungkin ada tambahannya yang akan diminta oleh agen. Jadi sebenarnya seperti itu sih sebenarnya singkatnya. Pas udah agen ini selesai, misalkan persyaratan dokumennya, kita bakal dipanggil untuk